Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri yang dari sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamduka. Di sebelah kiri saya ada Pro, dan di sebelah kanan saya ada Marna. Baik, untuk tim Pro sudah dapat bentuk perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra Hasibulan. Di sini rekan-rekan saya. Saya di sini Alicia Putri. Saya Wibu Rahma. Saya Raffi Orwedela. Oke, baik, di belakang saya silakan dari tim. Ya, perkenalkan, saya Niko. Saya Ika. Saya Sesha. Saya Gabriel. Kami dari tim kontak. Baik, di sini tema kita adalah solusi atau ancaman bagi curah hujan. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai debat pada siang hari ini, silakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tim Pro wakil debat silakan. Terima kasih. Sebelum masuk ke ranah materi, saya akan menjelaskan apa itu rumah kaca. Rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi, gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Dalam kondisi normal, matahari menyinari bumi pada siang hari sehingga permukaan akan terasa hangat. Sementara pada malam hari, permukaan bumi akan terasa dingin. Namun, padahal ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkapkan oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi kian makin hangat dari tahun ke tahun. Baik, kita masuk ke materi. Menurut kelompok kami, efek rumah kaca ini tidak hanya memiliki dampak negatif bagi curah hujan dan kehidupan kita, namun ada juga dampak positif yang kita dapat, yaitu 1. Menjaga suhu bumi untuk makhluk hidup. Dampak positif efek rumah kaca yang paling utama adalah menjaga suhu bumi tetap dapat untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Menurut British Geological Survey menyatakan bahwa efek rumah kaca menahan sebagian besar panas bumi, sehingga tidak semuanya lepas keluar angkasa. Pangkal panas yang dikenal sebagai efek rumah kaca ini membantu mempertahankan tingkat suhu tertentu di permukaan bumi, membuatnya layak huni bagi makhluk hidup. Berkat gas rumah kaca, bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Tanpanya, bumi akan membeku dan kembali ke zaman es. Hal ini juga berdampak positif bagi curah hujan, dikarenakan apabila suhu bumi terjaga dan terkontrol dengan baik, maka curah hujan yang ada di bumi juga baik karena suhunya stabil, tidak terlalu panas atau kering dan juga tidak terlalu dingin atau basah. Yang kedua, menjaga keseimbangan air dan karbon di bumi. Efek rumah kaca perlu ada di muka bumi untuk menyeimbangkan siklus air dan karbon di muka bumi, membuat udara lebih hangat, melindungi dari paparan sinar UV hingga sumber bahan bakar. Efek rumah kaca disebabkan oleh sejumlah gas rumah kaca yang terakumulasi seperti dari karbon dioksida, metana, ozon, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, dan uap air. Contohnya, karbon dioksida diperlukan untuk tanaman untuk berfotosintesis. Sementara itu, metana dapat digunakan untuk sumber bahan bakar. Namun perlu diingat, keseimbangan hanya dapat terjadi jika efek rumah kaca berada pada tingkat yang ideal atau normal. Bila kondisi efek rumah kaca tidak dalam kondisi yang normal, justru mengakibatkan terjadinya kekeringan atau malah menyebabkan pemanasan global. Terima kasih. Baik, sekian dapat dari tim Pro. Saya berikan kesempatan kepada pihak kontra untuk memberikan argumen. Oke. Terima kasih. Kami dari tim kontra akan menjelaskan apa itu efek rumah kaca. Secara ilmiah, cahaya matahari radiasi gelombang pendek yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas yang menghangatkan bumi. Sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi yang angkasa keluar sebagai radiasi inframerah. Gelombang panjang sebagai panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas atmosfer yang menyelimuti bumi, disebut gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, CO2, dan metana. Lalu kita masuk ke materi. Menurut kelompok kami,
dengan adanya rumah kaca karena risiko dari rumah kaca sangat besar. Salah satunya adalah meningkatkan karbon dioksida yang mempengaruhi kelembaban dan curah hujan. Dengan dampak ini dapat mempengaruhi iklim kita, bahkan yang paling parahnya kita akan mengalami kemarau panjang, apalagi dengan suhu yang tinggi dapat terjadi kebakaran dan kekeringan di mana-mana. Oke, sekian argumen dari kontra. Oke, setelah ini adalah saya berikan waktu 2 menit untuk tim pro untuk menyanggah argumen dari baik instruksi. Tadi katanya efek rumah kaca itu berbahaya bagi manusia. Namun tidak sepenuhnya, karena efek rumah kaca ini juga membantu menghangatkan suhu bumi yang ada suhu bumi agar makhluk hidup dapat hidup di dalam bumi tersebut. Apabila panas dari bumi ini terlalu dingin, maka kita akan kembali ke zaman es sehingga tidak ada kehidupan di dalam bumi ini. Terima kasih. Baik, dari tim kita Lumit kerja Sebelumnya, nyatanya efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan efek positif yang ada. Bahkan kita sudah banyak efek yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya adalah kemarau panjang dan suhu yang meningkat. Bahkan sampai saat ini solusinya belum ada karena adanya dampak negatif yang terus-menerus terjadi dibandingkan dampak positif yang akan terus meningkat. Terima kasih. baik dari tim baik instruksi. Sebenarnya efek rumah kaca ini baik untuk kita. Namun karena kita sebagai manusia tidak dapat hidup bila tidak ada efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca itu sangat penting bagi curah hujan. Salah satunya sebagai pemanas atau sumber terjadinya penguapan atau pemanasan untuk membentuk awan yang disebut evaporasi. Sehingga itu juga mempengaruhi curah hujan. Hanya saja di masa sekarang efek rumah kaca ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi curah hujan. Salah satunya kekeringan karena suhunya yang melebihi suhu normal yang disebut pemanasan global. Salah satu penyebab dari memanasnya efek rumah kaca ini adalah karena aktivitas manusia yang merusak suhu dari efek rumah kaca tersebut sehingga suhu tersebut menjadi tidak normal. Salah satunya adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan motor. Jadi, menurut kelompok kami, efek rumah kaca ini apabila suhunya normal, maka dia sangat bermanfaat bagi kita. Namun karena adanya manusia yang melakukan perbuatan yang merusak efek rumah kaca tersebut, sehingga efek rumah kaca ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan kita di manusia. Terima kasih. Baik. Dari tim pro dari tim kontra ada tambahan? Sebelumnya di sini kita tidak membahas atau perlu atau tidak perlunya, tapi kita di sini membahas bahaya atau tidaknya efek rumah kaca. Karena dari sini kita bicarain bahaya nggak sih? Bukan perlu dan nggak perlunya. Kita perlu, tapi kita di sini bahas ini bahaya atau enggak. Sedangkan sampai saat ini kan kita belum menemukan solusinya. Emang ada dampak negatifnya dan positifnya. Dampak positif tentunya dibutuhkan, tapi nyatanya di sini dampak negatifnya sangat lebih besar. Bagaimana caranya agar dampak positifnya bisa menutupi dampak negatifnya? Terima kasih. Baik. Sebelumnya di sini instruksi kami memiliki solusi dari dampak negatif tadi. Jadi kita manusia juga punya cara untuk mengurangi kenaikan suhu dan efek rumah kaca yang menyebabkan dampak negatif tadi. Salah satunya adalah menggunakan energi terbarukan. Cara mengatasi global warming yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan geotermal akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu bisa juga dengan mengurangi penggunaan energi dengan cara mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang efisien energi, dan memilih untuk tidak menggunakan AC atau pemanas saat tidak diperlukan. Hal tersebut akan membantu sekali mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ekonomi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya bisa juga dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, karena hal tersebut dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan cara memilih menggunakan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta bawah. Lalu
berdasarkan solusi-solusi yang diberitahu oleh tim Pro, nyatanya sampai sekarang solusi-solusi tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Jadi gimana solusinya? Oke, baik, pertama dari tim Pro 1 menit dari sekarang. Baik, itu ada. Bisa diulangi argumennya? Jadi berdasarkan solusi yang telah diberikan oleh tim Pro, nyatanya belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Jadi gimana solusinya itu? Baik, dipertanyakan dari tim Pro 30 detik dari sekarang. Instruksi. Jadi caranya adalah kita perlu mengedukasi para warga-warga yang tidak melakukan solusi-solusi yang kami berikan ini. Baik, Sebelumnya, dari tim sabar, dari tim kontra, silakan. 30 berdasarkan detik dari sekarang. bukti yang telah kita lakukan selama 30 menit 30 tahun terakhir, nyatanya edukasi tersebut tidak mempengaruhi peningkatan suhu kita, maka bahkan memperburuk efek rumah kaca yang sudah dilakukan oleh 30 detik lagi. rumah kaca. Oke, baik, silakan tim Pro. Jika ada tangan, 30 detik dari sekarang. Tidak ada solusinya sama sekali. Oke, 30 detik dari Anda berbicara. Baik, silakan. Baik, cukup. Langsung semua, oke, baik. Jadi, saya persilakan kepada tim Pro untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan ia menyelamatkan kita dari zaman es sehingga curah hujan menjadi normal dan tidak berantakan. Namun dikarenakan aktivitas manusia lah yang menyebabkan efek rumah kaca menjadi berdampak negatif bagi curah hujan. Oke, baik. Terima kasih atas hikmah dari tim kontra. 30 detik dari Anda berbicara. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa efek rumah kaca sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Juga dengan dampak ini dapat membuat es kutub utara dan kutub selatan mencair sehingga volume air menjadi naik. Akhirnya bisa saja beberapa pulau atau bahkan negara bisa saja terendam air. Oleh karena itu, kami akan menyimpulkan kalau rumah kaca adalah masalah bagi curah hujan. Sehingga kami sangat tidak menyetujui argumen kalian jika kalian masih mendukung rumah kaca sebagai solusi bagi curah hujan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan masing-masing. Oke, baik. Oke, sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.